walafiat. Alhamdulillah ya. Oke anak-anak, kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu bangun datar. Kita ketahui bahwa bangun datar itu ada berbagai macam. Nah, dan macam-macam dari bangun datar itu juga ada rumusnya. Ada rumus luas, ada rumus kelilingnya. Untuk itu mari kita pelajari dan simak baik-baik ya. Persegi bentuknya seperti ini, yang semua sisinya sama panjang. Untuk itu luas dari persegi adalah sisi kali sisi, dan rumus dari keliling persegi itu adalah 4 dikali sisi. Lanjut ke bangun datar kedua adalah persegi panjang. Persegi panjang rumusnya itu adalah panjang kali lebar, terus kelilingnya yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar, atau 2 kali panjang ditambah 2 dikali lebar. Betul sekali. Bangun datar yang ketiga yaitu adalah layang-layang. Layang-layang itu rumusnya adalah 1/2 dikali diagonal pertama dikali diagonal kedua. Kelilingnya yaitu 2 dikali A tambah B. A-nya itu adalah sisinya, B-nya juga sisi. Terus bangun datar yang keempat yaitu adalah belah ketupat. Luasnya itu sama dengan rumus layang-layang, yaitu 1/2 dikali diagonal pertama dikali diagonal kedua. Kalau kelilingnya sama rumus dari persegi, yaitu 4 kali sisi. Bangun datar yang kelima itu adalah segitiga. Rumus dari segitiga itu adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Kalau kelilingnya semua sisinya dijumlahkan. Sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga itu semua dijumlahkan. Dan bangun datar yang keenam itu ada lingkaran dengan rumus luasnya yaitu adalah pi dikali r dikali r, atau pi dikali r pangkat 2. Pi-nya itu bisa bernilai 22/7 atau 3,14. Sedangkan keliling dari rumus lingkaran itu adalah 2 dikali pi dikali r. Anak-anak sekalian, perlu kita ketahui bahwa r itu adalah milik jari-jari. Kalau tidak diketahui jari-jari dalam soal, kita perlu membagi 2 dari diameter lingkaran, karena diameter dibagi 2 itu nilai dari jari-jari. Lanjut ke bangun datar yang ketujuh itu ada jajar genjang. Rumus luasnya adalah alas dikali tinggi. Kalau kelilingnya 2 dikali A tambah B. Sedangkan bangun datar yang ke-8 atau yang terakhir yang kita pelajari hari ini yaitu adalah trapesium. Rumus luasnya itu ada 1/2 dikali A tambah B dikali tinggi A tambah A sama B itu adalah alasnya. Sedangkan keliling dari rumus trapesium itu tinggal kita jumlahkan ke semua sisinya. Trapesium itu ada 4 sisi, maka otomatis ada 4 sisi yang dijumlahkan. Jumlah sisi kelilingnya itu A tambah B tambah C tambah D. A, B, C, D itu adalah sisi-sisi dari trapesium yang kita simbolkan. Oke, anak-anak sekalian, saat ini kita itu mempelajari kelilingnya saja dulu, tidak luasnya. Kita memasuki kelilingnya setelah kita sudah memahami bagaimana keliling dan bagaimana menjawab suatu soal bangun datar dalam menentukan kelilingnya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai luasnya. Tapi hari ini saya perkenalkan juga luas rumus-rumus dari bangun datar. Oke, anak-anak sekalian sudah paham ya? Tadi sudah jelas bahwa rumus keliling dari persegi panjang, layang-layang, trapesium, lingkaran, belah ketupat, segitiga, dan jajar genjang. Untuk itu kita lanjut materi kita, semuanya duduk terlebih dahulu. Oke, tadi sudah saya jelaskan luas dan keliling dari bangun datar yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk itu kita lanjut materinya ya. Dari sini saya akan menjelaskan kepada kalian metode yang akan saya gunakan. Yang akan saya gunakan kepada kalian hari ini yaitu pembelajaran
Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya, apa itu sebenarnya pembelajaran kooperatif dan kenapa kita harus menggunakan metode ini, metode pembelajaran kooperatif ini di hari ini. Pembelajaran kooperatif anak-anak sekalian itu adalah strategi pembelajaran yang melibatkan kerjasama antar siswa dalam sebuah kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Jadi di sini pembelajaran kooperatif itu adalah kerjasama kepada kelompok kita, kepada anggota-anggota kelompok kita untuk mendapatkan suatu solusi materi atau solusi soal yang diberikan oleh guru kita. Paham anak-anak sekalian? Oke, kita lanjut perkenalan dari tipe-tipe pembelajaran kooperatif. Tipe-tipe pembelajaran kooperatif itu anak-anak sekalian itu sebenarnya ada banyak. Cuman di sini saya perkenalkan kepada kalian itu ada 5 tipenya, yaitu to stay, to stray, itu yang pertama. Yang kedua adalah snowball drawing. Yang ketiga ada jigsaw. Yang keempat ada TPS atau team player fair. Dan yang terakhir atau kelima itu ada make a map. 5 tipe ini yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kita. Tapi untuk hari ini kita akan menggunakan tipe jigsaw, tipe pembelajaran kooperatif jigsaw. Nah, apa sih itu tipe pembelajaran jigsaw? Ternyata anak-anak sekalian, pembelajaran kooperatif jigsaw ini itu adalah strategi pembelajaran kooperatif salah satu tipenya, di mana siswa dalam satu kelompok itu ada yang dinamakan dengan kelompok asal, terus dibagi menjadi subkelompok yang dikenal dengan kelompok ahli, terus untuk mempelajari berbagai materi yang berbeda. Oke, paham ya? Kooperatif. Untuk itu saya akan membagi kelompok. Di sini ada 20 siswa ya. Saya mau 20 siswa ini terbagi menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 6 orang. Oke, semuanya bentuk kelompok. Karena sudah selesai pembentukan kelompoknya, saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya langkah-langkah jigsaw ini. Yang pertama, anggota-anggota dari suatu kelompok itu dinamakan dengan kelompok asal, terus kelompok yang terbentuk itu dinamakan dengan kelompok ahli. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 itu dinamakan dengan kelompok ahli. Sedangkan anggota-anggotanya dari suatu kelompok tadi itu dinamakan dengan kelompok asal. Betul sekali. Oke anak-anak sekalian, tiap kelompok itu akan mendapatkan materi yang berbeda. Karena ada 5 kelompok, maka ada 5 materi yang berbeda. Materi yang akan saya bagikan itu ada materi segitiga, materi persegi panjang, materi belah ketupat, dan materi trapesium. Semuanya akan mendapatkan materi yang berbeda-beda. Untuk itu saya akan bagikan materinya ya. Baik, semuanya sudah mendapatkan materi yang sudah saya bagikan ya. Nah, kalian semua, tiap anggota mengerjakan materi yang kalian dapatkan. Misal nih, kelompok 1 mendapatkan materi segitiga ya, materi segitiga. Jadi, semua anggota kelompok 1 itu mengerjakan materi soal segitiga. Begitupun yang lain, paham anak-anak? Oke, paham semua ya? Berarti semuanya silahkan kerjakan. Bagaimana, sudah selesai ya? Oke, karena sudah selesai, tiap anggota suatu kelompok itu berdiri menjelaskan atau memaparkan bagaimana caranya kalian menyelesaikan soal yang kalian dapatkan. Bergiliran tiap anggota. Dalam satu kelompok ada 6 orang ya, berarti 6 orang itu semuanya menjelaskan. Silahkan kalian jelaskan, kalian katakan seperti ini, teman-teman sekalian, berdasarkan dari soal yang kita dapatkan, yaitu materi ini, saya menggunakan cara ini dalam menyelesaikan soal ini. Itu yang kalian katakan kepada teman-teman kalian. Bagaimana, sudah selesai ya?
menjelaskan menyimpulkan terlebih dahulu materi langkah-langkah yang temannya kalian itu kerjakan. Bagaimana caranya? Kalian itu rangkum langkah-langkah yang tiap anggota kalian itu kerjakan. Bagaimana? Setelah kalian rangkum, kalian jelaskan juga, kalian berdiri, jelaskan kepada teman-teman kalian, kalian perkenalkan apa sebenarnya kesimpulan dari langkah-langkah yang kita gunakan. Sudah selesai ya kata kelompok? Oke, kalian berdiri, kalian katakan kepada teman-teman kalian, teman-teman sekalian, rangkuman yang saya sudah buat dari langkah-langkah yang telah kalian paparkan ini itu seperti ini. Kalian katakan seperti itu kepada teman-teman kalian. Anak-anak sekalian, 4 orang dari tiap kelompok itu pergi ke kelompok yang lain. Kalian menyebar ke kelompok yang lain untuk mendapatkan materi yang untuk mendapatkan materi dari kelompok yang kalian datangi. Karena kan tadi tiap kelompok itu materi yang dapatkan itu berbeda-beda ya. Ada yang segitiga, persegi panjang, persegi, trapesium, ya kan? Jadi semua yang menyebar, 2 sisanya itu tetap di kelompok kalian, karena nanti kalian juga akan didatangi 4 orang dari kelompok yang berbeda. Kalian akan menjelaskan bagaimana caranya kalian menyelesaikan suatu materi dan materi apa yang kalian dapatkan, oke? Bagaimana? Silahkan. Semuanya sudah ya? Sudah. Oke, silahkan 4 orangnya kalian menyebar ke kelompok yang lain. Terus kalau 2 orang yang tersisa itu kalian katakan kepada teman-teman kalian yang dari kelompok lain itu, kalian katakan seperti ini. Ketua kelompok dulu ya yang bicara, sudah itu temannya tadi yang tersisa. Karena tadi ada 2 orang yang tersisa itu kelompok sama 1 anggota. Ketua kelompok katakan dan temannya itu katakan bahwa teman-teman sekalian, kita di sini mendapatkan materi ini dan cara yang kita gunakan dalam menyelesaikan soal ini itu seperti ini dan ini. Oke? Bagaimana, sudah selesai ya? Nah, kelompok 4 anggota tadi itu yang sudah menyebar, kalian kembali lagi ke kelompok yang awal kalian tadi itu. Kalian kembali dan semuanya menjelaskan ulang kepada teman kalian yang 2 orang itu tidak pergi. Kalian jelaskan materi apa yang kalian dapatkan dari kelompok ahli. Tiap anggota ya, karena 4 orang tadi jelaskan ya, karena tadi 4 orang itu mendapatkan kelompok yang berbeda, menyebar ke kelompok yang berbeda-beda. Kalian jelaskan. Nah, setelah kalian jelaskan, sudah teman-temannya yang 2 orang sudah mengerti, sudah paham ternyata materi apa yang didapatkan dari kelompok yang lain. Bagaimana? Sudah paham semua ya? Nah, setelah selesai, saya mau tiap kelompok itu mempresentasikan materi yang kalian dapatkan. Oke? Berdiri, tiap kelompok itu berdiri menjelaskan materi yang kalian dapatkan mulai kelompok 1, lanjut ke kelompok 2, seterusnya sampai kelompok 5. Tapi sebelum kalian memaparkan materi kalian terlebih dahulu menampilkan yel-yel kalian
hari ini tadi kita cuma membahas kelilingnya dulu. Kalau luasnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak sekalian karena telah mengikuti kelas hari ini dengan partisipasi yang sangat aktif. Untuk itu hari ini sudah selesai. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi